Fitra dan Dokter Siska, boleh jelasin agenda hari ini apa sih di Polsek Taman? Hari ini kita ingin Apa tadi kita, Dok? ya, dalam hal laporan Dokter Siska yang telah dilangsungkan pada bulan yang lalu terhadap terduga KH. Yang bersangkutan ini pernah melakukan pengobatan di kliniknya Dokter Siska sekitar tahun 2021, tahun yang lalu. Dan ada juga 2022. Ada juga 2022 dan pengobatan itu sangat sensitif sekali ya, karena menyangkut hal pribadi. Nah, terkait dengan pengobatan yang dilakukan oleh terlapor ini, terlapor sama sekali belum pernah melakukan pembayaran terkait dengan pengobatan yang dilakukan di kliniknya Dokter Siska, sehingga Dokter Siska melalui asistennya melakukan penagihan melalui via WhatsApp, tetapi tidak pernah ditanggapi, sehingga dikirimkan invoice dan somasi berkali-kali untuk membayar biaya pengobatan tersebut. Nah, tetapi yang bersangkutan sama sekali juga tidak pernah membalas ataupun tidak mau menanggapi terkait dengan tagihan tersebut. Nah, ini yang menjadi permasalahan sekarang. Karena apa? Karena Dokter Siska ini menaungi beberapa karyawan-karyawan yang ada di kliniknya, dan itu memang haknya karyawannya juga. Nah, sudah semestinya yang bersangkutan ini sebagai public figure harus mencerminkan sosok yang memang santun dan memang panutan masyarakat, sehingga tidak mencerminkan hal-hal yang negatif terkait dengan permasalahan ini. Sebenarnya simpel sekali, kalau memang yang bersangkutan itu bayar biaya pengobatan tersebut, ini selesai. Akan tetapi biaya pengobatan tersebut tidak yang bersangkutan bayar, dan sudah ditegur juga berkali-kali, sudah ditagih dan sudah dilayangkan juga somasi, sehingga tidak ada pilihan lain lagi untuk memperjuangkan hak-hak karyawan dan memperjuangkan klinik Dokter Siska ini lebih baik lagi. Ya, dia menempuh jalur hukum untuk memperjuangkan hak-hak karyawannya. Kapan sih Bang masukin laporannya Bang? Sekitar bulan yang lalu, Tanggal? bulan Juni. Juni? Ini ya, 1 Juli. Oh, 1 Juli. 1 Juli 2022, ada kita sebulan yang lalu. Dok, kerugiannya kalau boleh tahu nominalnya berapa Bang? Ratusan juta. Ratusan juta. Untuk tepatnya 100 juta? Lebih Dari 200 juta? ratusan juta saja saya kasih Iya. clue ya. Oh gitu, ratusan juta. Itu pengobatannya untuk sakit apa Dok? Kalau boleh tahu? Itu tadi sudah saya jelaskan, saya tidak bisa menjelaskan karena berkaitan dengan kode etik dan profesi. Yang pasti di situ ibaratnya tuh ada beberapa pengobatan. Ada beberapa pengobatan yang dilakukan oleh yang bersangkutan dan keluarganya. Artinya satu kali datang ke klinik atau berkali-kali? Dok? Berkali-kali. Berkali-kali. Iya. Berarti tidak bayarnya itu Lebih dari satu pengobatan. lebih dari satu pengobatan. Dok, ada komunikasi apa Dok saat pertama kali pengobatan itu akhirnya tidak bayar Dok? Dia sih menanyakan dari sebelum tindakan atau pengobatan itu, menanyakan juga harga. Otomatis saya kasih harganya, dan dia juga tahu kalau itu tidak gratis. Tapi saya tidak mau menagih karena kan memang saat itu posisi saya juga tahu keuangannya seperti apa. Saya di sini berusaha untuk ada rasa kemanusiaan gitu. Tapi setelah di situ makin kesini ya seperti yang media tahu, kalau terjadi hal yang tidak mengenakan kan terhadap saya. Jadi saya rasa di sini saya juga mencari keadilan. Saya sudah dirugikan secara materi, secara imateri, ada abuse. Sekarang kan dia abusive ya, mulai dari verbal, mental, fisikal. Jadi di sini saya juga meminta keadilan dan hak-hak saya. Saya memperjuangkan itu. Artinya pengobatan ini jauh dari kasus dokter yang penganiayaan itu Dok? Ya ini berbeda, akan tetapi ibaratnya saya memperjuangkan itu juga karena di sini tidak ada itikat baik, tidak ada permintaan maaf, tidak ada respon sama sekali gitu, baik dari berbagai kasus, tidak ada itikat baik sama sekali. Dok, apa sih yang mendasari dokter saat pertama kali udah nggak dibayar, terus pengobatan kedua, ketiga-tiganya juga masih kemanusiaan, karena masih ada hubungan mungkin Dok? Ya karena ya kita kan ada hubungan dekat ya, jadi itu tadi kemanusiaan
dan saya juga tidak tahu kalau pada akhirnya saya akan seperti ini gitu, disakiti fisik, mental, dan saya susah untuk berkata-kata karena ini sangat sakit ya. Ibaratnya tuh hal yang paling menyakitkan itu ketika kita dikhianati dan disakiti oleh orang terdekat, bukan oleh musuh kita. Berarti sangat sakit, kecewa sekali ya dok? Kecewa luar biasa. Bang, Apalagi di sini saya perempuan, jadi apa ya, tidak ada sikap dari seorang lelaki sejati. upaya apa sih dok yang udah ditempuh sama dokter? Sebenarnya sebelum saya melaporkan juga beberapa minggu yang bisa dikatakan beberapa hari yang lalu saya secara personal di luar proses hukum ini pernah menghubungi juga untuk kita bertemu secara pribadi, tidak ditanggapi. Tidak ditanggapi sama Tidak sekali. ditanggapi Berarti belum sama ada sekali. pembayaran sedikit pun nih? Ya, belum ada pembayaran dari dihubungi oleh secara profesional dari bagian finance dan administrasi juga tidak ada. Dihubungi secara personal oleh saya juga tidak ada niat baik sama sekali. Bang Fitra, ini di mata kacamata hukum abang sebagai pengacara termasuk pasal berapa sih bang ini? Kalau saya melihat pasalnya pasal 372 dan 378 KUH pidana. Karena jelas ya, contoh kecilnya saja, kita membeli barang sesuatu, tetap kita ambilin, tapi kita kabur gitu. Nah, kita bayar sama sekali. Tentu yang pemilik barang tersebut ataupun pengusaha tersebut marah dong. Apalagi sudah difitnah juga kan. Nah, Fitnah apa dok? Ya fitnah lah berbagai hal. Nah, jadi beliau saya sudah sangat cukup sabar sekali, sudah menahan emosinya, sehingga memang karena memang bertubi-tubi diserang dan dihajar habis-habisan di media massa dan media sosial, sehingga beliau wajib sebagai perempuan memperjuangkan haknya. Perempuan mana yang nggak sedih ketika diperlakukan seorang laki-laki seperti itu gitu loh. Dan saya kira ini nggak gentleman melawan seorang perempuan seperti Dokter Siska ini. Padahal beliau sangat baik sekali. Banyak hal-hal yang nggak perlu dibicarakan yang kontribusinya terhadap si terlapor ini. Tapi karena memang terlapor ini sudah keterlaluan, ya sudah melakukan tindakan-tindakan yang sangat merugikan Dokter Siska, saya kira hal tersebut perlu dilakukan tindakan hukum yang tegas secara hukum. Dan kita yakin Polri sangat presisi dan profesional dalam menangani permasalahan ini. Karena memang permasalahan ini sudah masuk ke ranah hukum, kita serahkan sepenuhnya kepada penyidik yang menyelesaikan permasalahan. Yang bersangkutan kan hari ini agenda pemanggilan ya bang? Iya, hari ini informasinya agenda pemanggilan, tapi sampai saat ini kita lihat yang bersangkutan terlapor tidak pernah hadir. Iya. Tidak hadir pada hari ini, sehingga kita melihat yang bersangkutan tidak kooperatif. Nanti akan kita lihat, nanti akan kita koordinasi terus kepada penyidik. Intinya kita akan kawal kasus ini sampai tuntas. Itu saja. Tapi ada komunikasi apa abang dengan pengacara pihak sana bang terkait pemanggilan? Kalau komunikasi saya sudah sampaikan melalui saya nggak tahu temannya atau siapa agar diselesaikan saya secara cepat gitu, secara baik-baik. Tapi sampai saat ini belum ada respon, sehingga perlu kita lihat ya, kita tunggu aja proses hukum ini. Kalau untuk berdamai ataupun itikat baik dan lain-lainnya itu saya nggak bisa jawab karena ini kan sudah masuk ranah hukum. Tentunya yang bisa memberikan hak-haknya itu adalah pihak kepolisian, baik melalui restoratif justice ataupun hal lainnya. Tentunya kita percaya dan yakin dan kita serahkan kepada penyidik, dan kita akan selalu berkoordinasi dengan penyidik dan mengawasi jalannya perkara ini. Artinya ini pidana atau perdata ya? Ini pidana. Pidana ya? Ya, pidana kan sudah masuk laporan polisinya kan gitu. Dok, jika nanti pihak KH apakah cabut laporan atau Kita serahkan kepada penyidik. Nanti bagaimana saran-saran, masukan-masukan daripada penyidik, ya tentunya kita hormati dan kita ikuti. Karena kalau kita mengambil tindakan di luar proses hukum, itu saya kira tidak menghormati penyidik yang sedang bekerja gitu. Jadi biarkan penyidik fokus dan bekerja dalam mengurus kasus ini, dan kita yakin perkara ini akan segera